Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya ini teh. Jangan-jangan tunduh itunya. Semangat, insya Allah teman-teman gak lama, cuma 2 jam ya, paling lama 2 jam 15 menit, 2 jam setengah lah ya. Insya Allah berkah kuat ya. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, di pertemuan kedua ini ya kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh ridhonya. Salawat serta salam tidak lupa juga untuk selalu kita dawamkan atas junjungan besar Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat syafaat ya tercurah kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabiatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga termasuk umatnya, kita, keturunan kita sampai akhir zaman nanti. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Teman-teman semuanya terima kasih ya sudah hadir, disiapkan catatannya seperti biasa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau nggak sempat nanti boleh cantumkan di grup. Admin nanti dibuka grupnya Min ya buat yang bertanya-tanya. Dan kemarin ada yang bikin resume bagus ya, dan insya Allah nanti akan dapat penghargaan dari kami. Insya Allah ya, sedang disiapkan oleh panitia. Jadi kalau bikin resume nanti kita lihat yang paling bagus siapa, nanti dapat penghargaan dari kami ya. Semerta-merta ini adalah bentuk penghargaan ilmu. Dulu zaman Abbasiyah mah orang yang bikin risam dibayarnya pakai emas, karena kita belum bisa pakai emasnya. Jadi kita berikan sesuatu yang spesial saja insya Allah ya. Baik, tidak berlama ya teman-teman, tidak berlama, disiapkan catatannya, disimak materinya, dan nanti boleh ditanyakan. Kalau keburu silakan, nanti ada sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit untuk 2 atau 3 orang penanya. Tapi kalau nggak keburu nanti kita sesi tanya jawabnya di grup ya. Baik, pemateri kita alhamdulillah sudah hadir di tengah kita semuanya. Ustadz Agung Setiawan, alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran Ustadz. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk memberikan selalu motivasi pembelajaran untuk kita semua. Tidak berlama, kepada Ustadz Agung, tafadhol masykuran untuk bisa maju ke depan mendampingi kami dan membersamai kami semuanya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khairu inallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'al illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana ni'mati faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan Allah masih memberikan kita yaitu kesempatan, di mana pada hari ini tentunya kita sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini merupakan hari-hari di dalam bulan Rajab. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan.
Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna idata suhuri indallah isna asyara syahron fi kitabillah." Bahwa sungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di dalamnya itu ada 4 bulan yang Allah haramkan. Haram di sini bukan berarti haram ya, tapi artinya Allah muliakan. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Bukan dalam tanda konotasi haram yaitu sesuatu yang dibenci. Jadi haram di situ artinya adalah sesuatu yang mulia. Nah, kata para ulama, 4 bulan itu salah satunya adalah bulan Rajab. Sambil sedikit kita mengulang apa yang pernah kita pelajari. 4 bulan yang Allah muliakan selain bulan Rajab, bulan apa saja? Ada yang bisa memberitahu? Siapa Pak? Ramadan, jawabannya kurang tepat. 4 bulan. Tadi saya sudah sebutkan Rajab merupakan salah satunya. Ada 3 bulan lagi. Apa? Angkat tangan. Saya sudah sering ulang-ulang itu. Hah? Bulan apa? Safar. Apa? Silakan angkat tangannya. Panitia jangan dulu bilang. Yang ya apa aja Pak? Masya Allah, tepat. Yang disebutkan 4 bulan di dalam Al-Quran itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3-nya berturut-turut. 3-nya berturut-turut, tapi terpisah satunya yaitu di bulan Rajab. Allah tidak mungkin memuliakan sesuatu kalau tidak ada hikmah di dalamnya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan, kalau kita masuk bulan-bulan yang Allah muliakan, maka bersegeralah untuk menghususkan pada bulan-bulan tersebut, terutama adalah amal-amal soleh. Karena pada bulan-bulan yang Allah muliakan tersebut, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi misal, kalau antum hari ini hadir, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala 2, pada bulan Rajab itu dispesialkan menjadi 4. Itu kemuliaan dari bulan yang Allah muliakan. Kenapa dibedakan dari bulan-bulan lainnya? Jadi mohon maaf, Ramadan itu bukan bulan yang Allah katakan dalam Al-Quran yang disebut dengan arba'atun hurum, bukan. Tapi Ramadan itu mulia karena apa? Karena ada 10 malam terakhir yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Terlebih lagi, Rajab itu ada peristiwa yang sangat mulia. Apa peristiwanya? Disyariatkannya sholat. Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah makanya bulan Rajab ini diantaranya adalah Wahab bin Munabbih. Muridnya dari Imam Hasan Al-Basri itu menghususkan di bulan Rajab ini untuk memperbanyak taubat. Kemudian Imam Ali radhiyallahu an itu juga sama, menghususkan malam-malam di bulan Rajab. Karena apa? Karena memang ada kekhususannya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam sebuah sabdanya, kata Rasulullah, ada 5 malam yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama adalah malam di awal bulan Rajab. Jelas itu. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rajabu syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Sebuah kalimat akan menjadi mulia kalau dinisbatkan dengan zat yang paling mulia. Maka siapa zat yang paling mulia? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan Ar-Rajabu syahrullah, As-Sa'banu
syahri, Sa'ban adalah bulanku, war Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Itu kata Rasulullah. Nah makanya kata Imam Al-Baihaqi, kita harus memanfaatkan bulan-bulan yang Allah haramkan ini, yang muliakan ini. Karena bisa jadi ini menjadi amalan-amalan terbaik antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan akan dilipat gandakan. Tapi juga berhati-hati. Kata Imam Al-Baihaqi, apabila kita berbuat maksiat di bulan yang Allah muliakan, maka niscaya dosanya pun akan dilipat gandakan. Hati-hati. Oleh karena itu, di dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi mengatakan, ketika di zamannya para hakim itu akan senantiasa menaikkan diat, denda ketika masuk bulan-bulan yang Allah muliakan. Untuk apa? Untuk memperingati bulan ini. Maka harusnya ini menjadi informasi untuk kita untuk semakin bergegas melakukan amal soleh, dan ini kesempatan kita untuk menambang amal soleh dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Paham? Semangat ya makanya ya, agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Baik, kita akan masuk kepada kajian kita tentang fikih munakahat bagian kedua. Setelah minggu lalu kita telah membahas tentang masalah pranikahnya, sekarang kita akan membahas tentang rukun nikahnya dan juga penjelasannya. Ya. Rukun nikah. Kita akan mulai dulu seperti biasa dari definisi. Karena segala sesuatu yang akan kita bahas atau kita kaji pasti berdasarkan definisi dulu. Rukun ya atau arkan secara bahasa Arab itu adalah al-janibul aqwa wal amrul azim. Sesuatu sisi yang lebih kuat dan perkara yang azam, yang azim, yang mulia atau yang utama. Itu secara bahasa rukun. Secara istilahnya adalah mala wujuda lizalika syai'i illa bihi. Apa-apa yang membuat sesuatu itu tidak ada kecuali dengan adanya hal tersebut. Jadi ibaratnya sesuatu yang wajib ada di dalam sebuah rangkaian amal perbuatan, dan apabila tidak ada sesuatu tersebut maka perbuatannya tidak dikatakan sah. Ya, jadi rukun itu mau bahas rukun sholat, rukun wudhu, semua rukun itu pasti ngomongin sesuatu yang wajib ada di dalam amal perbuatan yang harus dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi maka tidak sah amalan tersebut. Nah, itu disebut dengan rukun. Kemudian nikah secara bahasa artinya al-wat'i, artinya mengumpulkan. Secara istilahnya adalah akdun yatadammanu ibahatan wat'i. Akad yang mencakup pembolehan berkenaan dengan, mohon maaf, hubungan badan. Jadi pernikahan itu ngomongin akad yang menghalalkan kelamin. Bilafdi, dengan lafaz tertentu. Lafaznya adalah inkahin au tajwijin au tarjamatan. Dengan kata lafaz nikah, kalau pakai bahasa Arab nanti ankah tuka. Atau tajwid, atau dengan kata jawaj tuka. Bedanya apa? Kalau secara bahasa Indonesianya artinya, kalau ankah tuka itu aku nikahkan, kalau jawaj tuka aku kawinkan. Sinonim. Au tarjamatihi, ataupun yang semisal. Misalnya kita mau menggunakan akad nikah tapi dengan tidak menggunakan bahasa Arab. Boleh? Boleh. Tapi harus semisal. Nanti kita akan bahas. Lafaz
ijab kabulnya itu seperti apa. Sambil latihan di sini. Baik itu bapak ya yang nanti kelak akan menikahkan anaknya dan juga nanti para calon mempelai pria yang nanti siap berakad. Wah, ini ada pernyataan ijab, ada pernyataan qabul. Kalau yang belum nikah berarti pernyataannya qabul nanti. Kalau yang sudah menikah, yang nanti punya anak, mungkin dia perkataannya mengijabkan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu pernikahan itu yaitu menghalalkan kelamin. Sebetulnya seperti itu. Karena aturan Islam itu sesuai dengan fitrah manusia yang tujuannya adalah mengelola naluri manusia. Berbeda dengan agama lain. Kalau di agama lain itu fitrahnya manusia itu kadang-kadang harus diamputasi. Punten, di dalam ajaran agama lain kita pernah mendengar ada kedudukan tertentu yang nggak boleh nikah, betul? Itu sebetulnya mengamputasi potensi dia sebagai seorang manusia. Antum oleh Allah settingnya diberikan nafsu, terus antum nggak boleh menyalurkan hawa nafsu, itu namanya mengamputasi hawa nafsu. Nah, sedangkan Islam justru kebalikannya. Islam itu mengajarkan untuk mengelola hawa nafsu. Itu indahnya Islam. Berbeda dengan agama lainnya. Maka ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Sepakat? Sepakat ya Pak ya. Kemudian kita akan masuk kepada rukun nikah. Nabi Muhammad SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyi wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan tanpa biwali, tanpa wali, wa syahida, dan juga dua orang saksi yang adlin, yang adil. Dari sabda Nabi ini, maka ulama merumuskan rukun nikah itu ada 4. Walaupun nanti ada ulama yang mengatakan ada 5. Nanti kan kita jelaskan. Ya. Kemudian yang pertama, rukun nikah itu adalah wali. Wali itu adalah orang yang nanti mengijab, yang berakad. Ya. Sebagaimana kita telah bahas minggu lalu, jadi pernikahan itu sebetulnya adalah sebuah pernyataan antara laki-laki dan juga laki-laki. Betul? Yaitu ada rasi wali dan juga nanti calon mempelai prianya. Yang berakad itu bukan berakad dengan perempuannya. Nah, nanti wali itu ada bahasanya, kita nanti akan bahas. Karena wali itu nanti ada beberapa yang menyebabkan wali itu. Pertama karena nasab, yang kedua karena wala, yang ketiga karena sultan atau imamah. Nanti kita akan bahas. Ya, jadi tidak sah kalau pernikahan itu tanpa adanya wali, sebagaimana hadis yang di atas yang oleh Rasulullah SAW itu sampaikan. Kemudian juga tentunya harus ada 2 saksi. Ini tuntutan dari Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas saksi yang seperti apa. Jadi jangan sampai antum nikah ya sembarangan ambil saksi. Misalnya contoh, saya mau saksinya pejabat A. Taunya sih pejabatnya itu mantan ex-koruptor misalnya. Waduh, bisa jadi nggak sah nanti. Hati-hati. Walaupun secara kedudukan dia punya jabatan. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian juga menuntut adanya ijab qabul. Karena sebuah akad itu akan sah kecuali harus ada keriduan dari kedua pihak. Nah, ini yang disebut dengan ijab qabul, penyerahan tadi. Ya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana lafadz ijab qabul dan juga syaratnya. Ya. Kemudian yang keempat, rukun nikah itu ada suami istrinya tentunya. Kalau nggak ada salah satunya, ya antum mau nikah sama siapa? Gitu ya. Nah, walaupun kalau di sini disebutkan 4 itu rukun ya, tapi nanti ada
Imam Nawawi Al-Bantani, ya, ulama Nusantara, itu membaginya menjadi 5 rukun nikah itu. Jadi dipisahkan antara suami dan istri, itu dipisahkan. Sebetulnya intinya sama saja, karena nanti ada pembahasannya. Nanti kita akan bahas tuh wanita yang seperti apa, nyambung yang minggu lalu kita bahas tentang syarat seorang istri itu seperti apa. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, kullu nikahin lam yakhdurhu arba'atun fahuwa sifahun jaujun wa waliyun wa syahidan adlin. Semua pernikahan yang tidak menghadirkan 4 pihak itu dikatakan berzina, yaitu suami, wali, dan juga 2 saksi. Ini dari Ibnu Abbas, ya. Kita lanjutkan, kita akan membahas satu persatu dari rukun nikah ini. Kita akan mendalami. Ya. Nah, definisi wali nikah dan juga dalil-dalil tentang kewajibannya. Selain tadi yang disebutkan. Wali nikah itu siapa? Wali nikah itu adalah man lahu wilayatun walau tawalla aqda ghairuhu bi iznihi. Yaitu adalah orang yang memiliki wilayah atau kekuasaan untuk bisa melaksanakan sebuah akad atau bisa menunjuk orang lain dengan seizinnya. Jadi orang yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan akad, ya. Ataupun juga dia bisa juga menunjuk orang lain dengan seizinnya. Nah, ini definisi wali nikah, ya. Jadi wali itu nanti nggak semua orang, karena nanti kalau ngomongin definisi ini berarti kita akan masuk juga syarat menjadi seorang wali. Dalilnya banyak. Dalam surat Al-Baqarah 221 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minun." Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Ada kata-kata tunkihu. Ya, Pak, lihat ada kata-kata apa nih? Tunkihu. Tunkihu ini ada hitop dalamnya. Hitop itu yang diajak bicaranya atau subjek yang ditujunya itu siapa? Di dalam bahasa Arab, kata atau lafaz itu terbagi menjadi 2. Ada mu'annas, ada muzakkar gitu. Ada kalimat yang berimplikasinya adalah maco, laki-laki. Ada yang mu'annas, yang berimplikasinya adalah perempuan. Nah, di dalam kalimat ini menunjukkannya pada kata maco, yaitu pada laki-laki. Nah, oleh karena itu wali itu nanti otomatis seorang laki-laki, bukan perempuan. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i itu wajib ketika terjadi pernikahan harus ada seorang wali. Kalau tidak ada wali tidak sah. Ya, begitu juga hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tujawwijul mar'ata nafsaha. Janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Fa innal zaniya, karena apa? Kalau menikahkan sendiri artinya dia itu pezina. Hiyallati tajawwijun nafsaha. Wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Maka harus wanita itu didampingi oleh seorang wali. Maka dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, ayyumal imra'atin nakahat bi ghairi izni. Siapapun yang menikah tanpa izin waliyah dari walinya, fanikahuma, maka nikahnya batilun, batal. Fanikahuma batilun, batal. Fanikahuma batilun, batal. Rasulullah sampai menyebutkan 3 kali. Ya, maka oleh madzhab Syafi'i disimpulkan wajib rukun di dalam menikah harus ada seorang wali. Ya, kita lanjutkan. Syarat-syarat wali, karena tadi kita sudah mengenal definisinya, maka sekarang kita akan masuk syarat wali itu apa saja.
Yang pertama, karena tadi jelas secara hitopnya menunjuk pada laki-laki, maka syarat wali itu harus seorang laki-laki. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kesamaan agama. Artinya seorang muslim harus diwalikan lagi oleh bapaknya yang seorang muslim. Enggak bisa diganti dengan orang kafir, enggak bisa. Ya, contoh, ada anak yang mu'alaf, bapaknya masih dalam keadaan kafir. Maka dia tidak boleh meminta bapaknya untuk menjadi wali. Kalau dipaksakan tidak sah. Ya. Kemudian wali itu harus akil balik, berakal, berfungsi akalnya. Ya, dan juga tentunya balik. Balik itu artinya sudah sampai umur. Nah, di dalam madzhab Syafi'i itu dijelaskan yang disebut dengan balik itu adalah secara urf, kebiasaan orang tersebut sudah memiliki syahwat terhadap lawan jenis, itu sudah bisa disebut sebagai orang yang balik. Jadi patokannya bukan yang balik itu orang yang sudah mimpi basah. Nah, kan pasti kemarin mah gitu. Yang kita katakan kan balik itu apa? Orang yang sudah mimpi basah. Salah. Orang yang balik itu adalah orang yang sudah punya ketertarikan dengan lawan jenis, maka dia sudah balik. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan gimana? Nah, makanya kalau untuk perempuan patokan balik itu bukan tadi mimpi basah. Untuk perempuan patokan balik itu adalah dia minimal berumur 9 tahun kurang 15 hari hitungan hijriyah apabila dia telah mengeluarkan darah. Maka dia disebut dengan balik. Mau diulangi? Perempuan yang balik itu adalah perempuan yang sudah masuk umur 9 tahun kurang 15 hari hitungan hijriyah apabila dia telah mengeluarkan darah. Jadi patokannya itu adalah keluar darah. Apabila di bawah itu keluar darah, maka belum dikatakan balik. Karena bukan darah haid. Kebalikannya gimana? Kalau 9 tahun kurang 15 hari ternyata belum juga keluar darah, ya berarti belum balik. Sampai dia keluar darah. Darahnya berapa lama? Minimal 24 jam. 24 jam. Nah, ini catat ya bagi akhwat. Kalau sudah 24 jam, artinya yang keluar itu bukan darah karena sakit. Nanti ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah nifas 3. Ya. Kalau 24 jam itu artinya darah haid. Walaupun itu baru pertama kali keluar. Nah, jadi ini harus diperhatikan ya. Nanti kita akan bahas dalam serial fikih kewanitaan lah, insya Allah ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Itu sebagai gambaran. Nah, itu disebut dengan balik. Ya, jadi balik di sini ke laki-laki ya, bukan kepada perempuan. Tadi pengetahuan melebarnya saja. Kemudian merdeka. Karena ada kondisi manusia itu yang belum merdeka. Artinya laki-laki tersebut masih di dalam keadaan kekuasaan orang lain atau budak. Nah, maka kalau dia adalah seorang budak, dia tidak berhak untuk menjadi wali. Karena seorang budak itu nanti walinya siapa? Walinya adalah tuannya. Tapi kalau di Indonesia sih sudah nggak ada ya. Tapi kalau di daerah negara tertentu itu masih ada. Ya. Kemudian, nah ini yang berat nih. Ya, saya anjurkan sekarang kepada bapak-bapak yang insya Allah menjadi calon wali, ya,
Syarat wali dalam madhab Syafi'i itu dia harus tidak fasik. Walaupun di sini saya kasih dua, bukan syarat dan syarat, karena ada sebagian ulama yang tidak mensyaratkan fasik, tidak fasik. Tapi dalam madhab Syafi'i ini disyaratkan harus tidak fasik. Harus tidak fasik itu maksudnya apa? Orang tersebut tidak melakukan ya secara nampak baik perbuatan keharaman ataupun dia meninggalkan kewajiban. Kalau itu terlihat, maka dia digelar sebagai orang fasik. Hati-hati Pak. Mulai sekarang jaga muruah antum, jaga kehormatan antum. Kalau dalam madhab Syafi'iyah bisa jadi antum menjadi wali yang tidak sah. Kasiannya siapa? Anak antum. Berarti nikahnya tidak sah. Ya. Jadi perhatikan tentang perbuatan kita. Apakah kita sudah ikut kewajiban? Yang jadi garis bawahnya kewajiban ya, bukan kesunahan. Kewajiban. Kalau antum terlihat pernah meninggalkan kewajiban, misal ya, Pak Haji saya lihat kemarin nggak sholat. Misal Pak, ini misal. Terus besoknya anaknya nikah. Walaupun pada saat nikah Pak Haji terlihatnya orang yang baik, nah dia digelar sebagai orang fasik karena meninggalkan kewajiban. Apalagi punten bapak-bapak yang mengambil atau dia bekerja dengan uang yang haram. Aduh, hati-hati Pak. Masih kerja di unsur ribawi, itu udah jelas kefasikannya. Maka hati-hati kalau nanti antum nikahin, bisa jadi apa? Enggak sah. Yang kasihan anak antum, berarti seumur hidupnya dia berzina. Subhanallah. Ya, maka harus perhatikan. Kita sebagai calon bapak ataupun calon wali harus bisa menata diri kita. Paham Pak? Ya, siap untuk memperbaiki diri? Siap ya. Nah, dalilnya ada. Nih, dalilnya dari Rasulullah SAW. La nikaha illa bi syahida adlin wa waliyin mursyid. Nah, tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan dua orang saksi adil dan wali yang mursyid. Wali yang mursyid itu adalah wali yang tidak fasik menurut para ulama. Ya. Jelas ini hadisnya ada. Jadi berhati-hati ya Pak. Ini syarat wali. Kemudian sebab laki-laki menjadi wali itu karena apa? Sebab yang pertama karena nasab atau kekerabatan. Mang Aji kenapa jadi wali? Ya karena saya bapaknya. Mang Aji kenapa jadi wali? Ya karena saya kakeknya misalnya. Jadi wali itu bukan hanya ngomongin bapak. Nanti kita akan bahas rinciannya siapa saja urutan wali itu. Dan antum harus hafal. Nih bagi ahwat harus hafal. Jangan sampai antum salah milih wali. Kalau salah milih wali berarti antum memilih orang yang tidak mensahkan pernikahan antum. Hati-hati ya, nanti kita akan bahas. Jadi sebab pertama laki-laki menjadi wali karena apa? Nasab. Yang kedua karena kepemilikan. Dia sebagai tuannya dari budaknya, maka yang menikahkannya tuannya tersebut. Yang ketiga karena wala. Wala itu membebaskan dia dari perbudakan. Misalnya contoh kita membeli budak, ya misalnya kalau masih ada perbudakan kita beli budak kemudian kita bebaskan. Nah dia bilang mau nikah. Jadi pernikahannya itu walinya bukan bapaknya tapi siapa? Yang membebaskannya. Hadisnya ini dari Rasulullah SAW. Al-wala'u yang membebaskan ya luhmatun kalmakah kauhmatin nasab sebagaimana nasab. Jadi yang membebaskan itu ikatannya sebagaimana nasab. La tuba'an wa la tuhab. Tidak bisa dijual dan tidak bisa dihadiahkan.
Ya. Kemudian kenapa laki-laki menjadi wali? Yang keempat, karena imamah, karena kepemimpinan. Nanti ada suatu kondisi di mana misalnya perempuan tersebut tidak bisa diwali oleh keluarganya. Nah, maka nanti yang terakhir itu adalah imamah atau kepemimpinan. Nanti terminologi pemimpinan itu banyak ya. Bukan hanya imamah saja. Dalam bahasa Arabnya yang sinonim itu imamah. Nanti ada lagi apa? Sultaniyah. Ada lagi apa? Khilafah. Nah, nanti kalau sultaniyah, kalau imamah, pemimpinnya namanya imam, itu sama aja sinonim. Kalau sultaniyah, pemimpinnya namanya sultan ya, bahasa kitanya. Kalau khilafah, pemimpinnya namanya khalifah. Jadi antum jangan sampai anti dengan ketiga kata itu. Karena ketiga kata itu merupakan ajaran Islam. Ya. Kemudian ternyata wali secara jenisnya itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan wali ijbar dan yang kedua ada yang disebut dengan wali musyarakah. Apa bedanya? Wali ijbar itu adalah wali yang dia bisa memaksa untuk menikahkan. Siapakah itu? Dia adalah wali dari seorang bapak yang anaknya perawan atau belum menikah. Disebut dengan ya, dia menjadi wali itu bisa memaksa, bisa menikahkan anaknya itu. Mutlak keputusan tersebut. Anaknya nggak mau, kalau bapaknya menikahkan, maka tetap sah pernikahannya. Ya. Nah, ini wali ijbar. Wali yaitu adalah dia yang menjadi wali seorang yang belum menikah, perempuan yang belum menikah. Ada yang disebut dengan wali musyarakah atau wilayatul musyarakah. Wali yang kekuasaan itu campuran. Maksudnya wali tersebut dia tidak mutlak menjadi penentunya. Tapi penentu sebagainya itu adalah si calon mempelai wanitanya. Yaitu ketika keadaan wanita tersebut adalah wanita yang janda. Nah, kemarin minggu lalu kita telah bahas masalah hitbah. Ketika nanti hitbah itu datang kepada seorang wanita yang janda, maka dia tidak memerlukan wali untuk menerimanya. Tapi janda tersebut dia boleh untuk menerimanya tanpa menggunakan wali. Nah, ini namanya wali musyarakah. Misalnya antum punya anak yang sudah janda misal. Nah, berarti ketika masalah hitbah itu boleh diberikan kepada anak antum untuk menentukannya, bukan antum. Tapi kalau sudah pernikahannya, akadnya, tetap dia harus menunjuk wali, yaitu bapaknya dulu. Paham? Jadi ada wali ijbar, artinya walinya mutlak, dia bisa memaksa. Wali musyarakah campuran. Ketika akadnya dia memaksa, tapi ketika hitbahnya diserahkan kepada perempuan tersebut. Yaitu siapa? Yang statusnya paham? Paham ya? Nah, kita akan lihat selanjutnya berkenaan dengan urutan wali. Nah, ini bagi ahwat tolong hafalkan. Tolong hafalkan. Ya. Kita akan melihat urutan wali. Ini lihat bagannya ya, ada yang ungu itu pengantin ya. Tentunya wali ini berlaku bagi perempuan ya. Ke atasnya itu ya berarti nasabnya dia, bukan laki-laki. Karena laki-laki itu tidak perlu membawa wali. Dia menikahkannya sendiri. Wal aula yang pertama adalah abun, yaitu bapaknya atau
ayahnya. Lihat ya, ada huruf 1, itu namanya urutan wali yang pertama, yaitu ayah. Summa jadul abul ab. Kemudian yang kedua, kalau ayahnya nggak ada walinya, berarti tarik ke atasnya. Tapi tetap dari jalur ayahnya, yaitu kakeknya. Tapi ingat ya, harus jalur dari siapa? Ayah. Jadi bukan kakek dari ibu. Paham? Kakek dari siapa? Ayah. Kemudian apabila kakek juga nggak ada, udah meninggal, bapak juga sudah wafat, ya berarti yang ke satu nggak ada, yang kedua nggak ada. Maka masuk yang ketiga. Sumal ahu lil ab wal yaitu adalah saudara kandung. Tapi tetap harus laki-laki. Ya, harus laki-laki. Ataupun juga saudara dari seayah atau seibu. Misal, tadi ayah kita sudah wafat. Ibu menikah lagi dengan ayah baru. Kemudian punya anak. Berarti saudara siapa? Seibu. Paham? Nah, apabila dia telah balik, maka dia berhak mewalikan perempuan tersebut. Ataupun juga saudara seayah. Ya, misal ayahnya nggak ada, keluar yang nggak tahu lah, misalnya pergi kemana gitu, itu bisa dihubungi. Tapi ya setelah bercerai dengan ibu, dia menikah lagi, punya anak gitu. Antum kakek udah nggak ada, perempuan ini kakeknya nggak ada, maka yang ditunjuk adalah saudara dari seayah. Tapi tetap harus laki-laki. Paham? Nah, jadi di yang urutan ketiga itu antum dilebarkan ya keterangannya. Kemudian yang keempat adalah summal ibnul ahi lil ab wal yaitu adalah anak laki-laki dari siapa? Dari saudara antum tadi, baik yang seayah ataupun seibu ataupun yang sekandung. Misal antum punya saudara, kakak atau adik ya, kemudian punya anak. Berarti kan siapa? Nah, jadi keponakan itu bisa menjadi wali. Yang keempat. Jadi urutannya itu ke bawah dulu, bukan ke paman dulu. Ya, kadang-kadang kita itu salah. Habis ayah, kakek nggak ada, carinya paman. Ini tuh urutan ya Pak. Jadi harus carinya seperti itu. Karena wali itu tadi punya hak gitu. Haknya itu dinisbatkan terhadap penyebabnya. Baru setelah itu adalah paman. Tapi pamannya bukan paman dari ibu. Paman dari siapa? Ayah, berarti saudaranya ayah. Paham? Nah, baru setelah itu anak dari paman, jalur dari ayah. Ya. Ya, jadi semua ini adalah urutan. Jadi kalau bisa bagi perempuan itu harus dihafal. Kalau bisa di luar kepala lah, nggak apa-apa ngapalin kayak gini ya. Apalagi yang belum menikah. Biar tahu, jangan sampai salah. Karena kalau salah walinya bisa jadi tidak sah. Itu konsekuensinya berat gitu ya. Oke, kemudian tugas wali itu apa? Nah, antum sebagai laki-laki calon wali tugasnya apa? Yang pertama menerima hitbah. Menerima hitbah, tunangan ya. Sebagaimana minggu lalu kita bahas, menerima tunangan. Jadi yang menerima tunangan tetap adalah walinya. Ya. Bukan
bukan si perempuannya, kalau perempuan tersebut masih perawan, belum pernah menikah. Nah, kadang-kadang tradisi di kita itu yang menerima itu seakan-akan siapa? Perempuannya. Sampai masuk tukar cincin dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang fatal. Padahal yang menerima itu adalah siapa? Walinya. Kemudian wali tadi sebagaimana kita bahas, dia punya kekuasaan yaitu mengizinkan nikah ataupun tidak mengizinkan nikah. Jadi hak mutlaknya di mana? Di wali, Pak. Wah, kalau begitu nanti terjadi Siti Nurbaya dong. Wah, ya. Tahu Siti Nurbaya, Pak? Kalau yang ketawa berarti satu angkatan, udah tua namanya. Kalau yang nggak tahu berarti masih muda. Jangan tahu ya. Udah, pura-pura nggak tahu lah biar kelihatan muda. Ya, kenapa sih sampai haknya itu sampai di bapaknya? Hei para wanita, saya ingatkan, yang menghidupi antum, yang bekerja keras siang malam, itu bapak antum. Karena wanita itu analoginya akan selalu dinaungi. Penaung ketika dia belum nikah adalah bapaknya. Tanggung jawab mutlak adalah pada bapaknya. Maka yang terjadi ketika pernikahan adalah bapaknya menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada siapa? Kepada laki-laki itu. Jadi berterima kasihlah kepada bapak-bapak antum. Karena mereka lah yang dari antum kecil sampai menikah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan antum. Bukan hanya masalah kebutuhan, bahkan sampai dosa antum itu yang pertama kali tanya adalah siapa? Bapak antum. Maka hargailah. Tidak ada yang namanya seakan-akan Islam itu membuat aturan yang memaksakan, tidak. Tapi itu merupakan mutlak hak dari seorang laki-laki karena perannya yang begitu berat ketika menahkodai rumah tangga. Ya, nanti kita akan bahas lebih detailnya. Kemudian yang ketiga, mengucapkan ijab. Ya. Serah terimanya tadi. Nanti kita akan belajar bagaimana kalimat ijabnya itu, penyerahannya. Tugas selanjutnya adalah mewakilkan nikah. Jadi wali itu bisa menunjuk wali yang lainnya. Misal contoh, Kang Aji ternyata dia LDR nih dengan keluarga karena dia kerja misalnya di pelayaran misalnya. Sedang berlayar ke Kutub Utara misal. Misal aja ini misal, biar langsung jauh kalian. Kan nggak bisa balik tuh kan. Nah akhirnya gimana? Kang Aji menunjuk wali yang lainnya. Opsinya yang pertama wali hakim. Ataupun yang kedua adalah wali yang tadi berdasarkan urutan. Lihat tuh Kang Aji, berarti kalau ini nggak ada masuk wali yang selanjutnya dan sebagainya. Kalau nggak ada semuanya ya sudah berarti mewalikan pada wali hakim. Gitu ya. Kemudian yang kelima tugas wali adalah hanya untuk pihak istri. Karena apa? Laki-laki itu tidak butuh wali. Paham? Jadi jangan sampai gini, saya mau nikah mau bawa bapak saya. Bapak saya aja yang berakad dengan bapaknya dia. Ya berarti yang nikah bapak antum tuh. Ya. Enggak ada yang kayak gitu kan? Enggak ada ya. Bisa ada yang kayak gitu, sekarang harus dianulir itu. Kita review lagi, oh tidak sah nih. Gitu ya, itu tugas wali. Kita masuk selanjutnya. Nah, karena tadi wali itu berurutan, kalau tidak ada maka masuk kepada wali hakim. Ya, atau bisa dikatakan sultan, ya imamah atau khalifah sama aja ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, fal sultanu waliyun man la waliyalahu. Sultan, penguasa atau pemimpin itu adalah wali bagi mereka yang enggak punya wali. Ya, misalnya tadi urutan keluarganya, nasabnya sudah enggak ada semua.
Dia sendirian hidup sebatang kara sebagai seorang perempuan. Nah, maka nanti dia bisa meminta wali kepada pemimpin atau pemerintah. Nah, kalau di Indonesia itu diwalikan kepada siapa? KUA, Kantor Urusan Agama. Ya, sebagai tangan panjang dari pemimpin. Ya, jadi nggak usah minta Jokowi Pak yang harus jadi walinya. Saya minta Jokowi, kenapa? Itu hadisnya. Disuruhnya siapa? Sultannya yang harus turun tangan itu ya. Ya. Tidak perlu ya. Tapi nanti ada namanya Kantor Urusan Agama. Ya, kapan dibutuhkan adanya wali? Nah, ini ada 3 penyebabnya. Kalau nggak ada wali tadi, maka wali hakim itu muncul. Penyebabnya 3. Yang pertama, walinya non muslim. Misalnya tadi disebutkan bahwa perempuan tersebut mu'alaf, bapaknya masih dalam keadaan kafir. Nah, maka walinya siapa? Wali hakim. Gitu. Paham ya? Kemudian yang ketiga, wali yang mewakilkan. Tadi contohnya misalnya bapaknya tersebut berada di jauh ya, tadi di kutub utara misalnya. Nah, maka dia meminta wali hakim untuk menggantikan perannya. Itu wali yang mewakilkan. Jadi wali hakim itu mewakilkan wali begitu, wali aslinya. Kemudian yang ketiga yaitu wali adol. Wali adol itu adalah wali hakim menjadi wali ketika perempuannya minta dinikahkan kepada seorang laki-laki. Laki-lakinya tersebut sudah memenuhi hak wanita. Hak wanita, ingat pada minggu lalu kita bahas ada namanya aspek kufu, betul? Itu hak wanita ya. Dia sudah tahu nih bahwa laki-laki ini ternyata Masya Allah dia penghafal Quran, soleh, gak ada cacat lah ibaratnya. Gak ada cacat. Tapi ternyata walinya perempuan tersebut bapaknya menolak dengan alasan yang tidak masuk di akal ataupun yang bertentangan dengan syariat. Atas dasar suka tidak suka. Misalnya contoh, kenapa Pak nolak? Kata bapak mah kayaknya bapak kurang sreg nih. Lihat dari mukanya itu kurang ganteng misal. Nah, ini namanya subjektivitas. Bukan berdasarkan syari. Nah, maka wali bapaknya tersebut diganti oleh wali hakim akhirnya. Bisa seperti itu. Namanya wali akdol. Ya, jadi digantikan, dibadalkan oleh wali hakim. Karena bapaknya tersebut ya tadi tidak mengizinkan atas dasar yang bertentangan dengan syara. Begitu. Padahal tadi secara aspek kufunya sudah pas. Laki-lakinya soleh, hafidz Quran dan sebagainya. Ya, jadi ini perempuan jadi ini ya, jadi bekal untuk anti ya. Nanti kalau melihat seperti itu, bapak antum ini bisa mengajukan pada wali hakim. Ya. Jadi ada celah dalam Islam itu untuk bisa menghadapi hal-hal situasi yang sulit gitu ya. Nah, ini ketika timbulnya wali hakim. Kemudian kita akan bahas ke rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Saksi. Ya, ini dalam seperti biasa kita membahas terdefinisi dulu. Adanya persaksian di dalam sebuah akad nikah disebut dengan ishad. Asal katanya ini nih, dari kata ashadu yashidu ishadan. Ashadu yashidu ishadan. Nah, ini bahasa Arab ya. Asal katanya dari itu. Ishad itu dari kata ashadu yashidu ishadan. Nah, sedangkan orang yang menjadi saksi, fa'ilnya, pelakunya ya disebut dengan syahidun, yang menyaksikan. Ya, jadi syahidun itu adalah orang yang menyaksikan. Karena 2 orang yang dituntut dalam hadis tadi, maka dijadikan kalimat tersebut kalimat isnain, 2. Maka sahidaini. Sahidaini. Jadi bahasa Arabnya 2 saksi itu adalah sahidaini.
Ya. Insyaallah paham ya? Nah, ini secara definisi bahasa. Saksi itu bahasa Arabnya sahid. Kalau dua saksi, sahidaini. Ya. Nah, kemudian syarat saksi itu apa saja? Nah, ini syaratnya. Ya. Yang pertama, dia harus laki-laki. Jadi saksi juga sama, tidak boleh perempuan. Yang kedua, saksi tersebut muslim. Nanti kita akan jelaskan dalilnya ya. Dia harus beragama Islam. Ya. Yang ketiga, dia harus berakal dan tadi balik. Ya, yang keempat, dia merdeka. Artinya dia bukan budak. Kemudian yang ketiga, minimalnya 2 orang. Tapi kenapa ya kalau kita lihat akad nikah kok yang saksinya cuma 1 sih? Satunya lagi kira-kira siapa? Siapa? Lebena itu jadi sekaligus menjadi saksi. Makanya kenapa yang datang tuh cuma 1 biasanya teh. Saksinya teh yang di depan tuh kan. Nah, karena satu lagi saksinya siapa? Lebenya. Lebe. Paham lah ya bahasa Sunda ya. Bahasa itunya apa? Bahasa Indonesianya lebe teh. Penghulu. Nah, bisa ada yang bukan orang Sunda ya. Nah, penghulu. Kemudian 2 orang ini menunaikan tugas persaksian. Artinya saksi itu minimal bisa mendengar. Atau saksi itu minimal bisa melihat walaupun tidak mendengar. Kalau saksi tersebut tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, nggak bisa jadi saksi. Terus saksi itu berbicara, tapi pakai tanda atau kalau antum mau catat. Kalau saksinya bisu, bisa nggak? Bisa. Asalkan dia mengerti tentang isyarat dari bahasa yang disebutkan oleh yang berijab qabul itu. Ya, contoh saksinya. Kemudian nanti ada penerjemahnya, ya pakai bahasa gitu ya. Dan dia paham apa yang sedang terjadi. Nah, maka saksi bisu itu pun juga sah. Nanti gimana cara dia mengatakan? Kayak tanya sama puluhnya, sah Pak? Dia menggunakan isyarat. Ya, makanya memahami bahasa 2 pihak. Kemudian saksi tersebut harus sadar dan dalam keadaan terjaga. Jadi nggak boleh saksi itu punten nggak dalam keadaan sadar, lagi mabuk misalnya, boleh. Ya. Dan harus dalam keadaan terjaga, jangan tidur, bisi lama teuing ketiduran gitu. Pak sah, sah misalnya. Berarti harus diulang gitu ya. Ya. Kemudian, nah ini juga berat. Saksi itu harus adil atau tidak fasik, sama sebagaimana wali. La nikaha illa biwaliyin wa sahidain adlin. Tidak sah sebuah pernikahan kalau saksinya itu tidak adil. Ya, atau dia fasik. Nah, makanya antum kalau mencari saksi itu jangan berdasarkan jabatan. Harus dilihat nih penjelasan fasiknya, kata para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 4 dengan jelas menolak orang yang bersaksi tapi orang fasik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yarmuna muhsanat. Dan orang-orang yang menuduh zina kepada wanita-wanita yang baik, sumalam ya'tu bi arba'atin syuhada, dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldatan, maka cambuklah orang tersebut dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalul lahum sahadatan, dan janganlah kalian menerima persaksian
abadan, selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan itulah orang-orang yang fasik. Jadi sudah jelas dalam ayat ini orang fasik itu selama-lamanya tertolak untuk memberikan kesaksian. Ya. Nah, maka fasik itu apa? Nah, dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Ya. Wal khuruju anil taat, yang disebut dengan fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan. Wa tajawwujul hadi bil ma'syiyat, dan dia melampaui batas dengan kemaksiatan. Maka segala persaksiannya tertolak. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan kembali, innal fisqa, yang disebut dengan kefasikan, tarotan yakuna bitarkil faraid, yaitu tadi orang yang meninggalkan kewajiban, wa tarotan bifi'lan muharramatin, dan juga mengerjakan keharaman. Jadi apabila antum melihat saksi tersebut pernah berbuat keharaman secara zohirnya nampak, kita mau hukumi yang zohir ya, yang nampak. Kalau yang di belakang itu antum jangan hukumi. Kalau selama depan antum dia berbuat tadi, melakukan kewajiban, tidak pernah melakukan keharaman, beres tuh. Maka dimasukkan kepada saksi yang adil. Tapi kalau pernah antum melihat, nah itu hati-hati. Berarti dikategorikan sebagai orang yang tidak adil atau fasik. Karena apa? Karena dia pernah meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman. Jadi jangan lihat berdasarkan jabatan. Karena yang terjadi di Indonesia, saksi itu dilihat, oh pejabat A. Biasanya gitu tuh. Paling suka itu. Kenapa saksinya ini? Wah, dia itu anggota DPR misalnya. Kok sekarang gitu kan? Yang jadi saksi kalau bisa presiden, wah itu bagus ya. Padahal belum tentu presidennya itu orang yang adil. Saya nggak nyuduh ya, dan antum menuduh, wah Jokowi fasik, enggak, saya nggak nuduh gitu ya. Antum menilai sendiri saja. Gitu ya. Nah jadi paham ya ini fasik itu apa. Nah kemudian dari saksi bisa punya konsekuensi tentang bahasan nikah siri. Nah, ini ada sedikit pembahasan. Kalau kita ngomong nikah siri itu apa Pak? Nikah di bawah meja. Ya, bahasanya gitu ya. Bukan makna hakikat ya. Bukan berarti ada nikah di bawah meja gitu, enggak ya. Maksudnya adalah nikah tanpa legalitas dari pemerintah gitu ya. Itu disebut dengan nikah siri. Nah ternyata nikah siri menurut ulama itu bukan kayak gitu. Nikah siri yang kita pahami pada saat hari ini adalah nikah berdasarkan definisi orang Indonesia gitu. Nah nikah siri menurut ulama itu ini dua kemungkinannya, yaitu adalah nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Siri itu artinya tersembunyi. Berarti pernikahan tersebut tidak ada saksinya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau antum nanti lihat dalam pembahasan kitab-kitab fikih, kitab-kitab para ulama, disebutkan nikah siri misalnya. Nah dimaksud nikah siri itu. Pertama kemungkinannya adalah pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Itu yang disebut bahasa nikah siri di situ. Bukan nikah tanpa legalitas. Maka hukumnya apa? Tidak sah. Tidak sah. Dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Ya. Kemudian nikah siri yang kedua para ulama adalah nikah di mana dia menikah, saksinya ada, tapi saksinya disuruh untuk tidak mengabarkan kepada masyarakat luas. Disuruh bungkam. Kang, nanti jangan bilang siapa-siapa ya kalau kita sudah nikah. Nah, misalnya ke si saksi yang tersebut. Nah, itu namanya nikah siri. Hukumnya makruh. Karena pernikahan itu dengan adanya walimah yang disunahkan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk diumumkan agar tidak terjadi fitnah perjinahan. Tapi kenapa harus disembunyikan? Maka nikahnya sah tapi makruh. Dan itu disebut dengan nikah
siri. Nah, ini sebagai pengetahuan antum aja. Kalau antum baca-baca kitab ulama, tiba-tiba ada tulisan nikah siri. Nah, maksudnya ini ya, bukan nikah di bawah meja atau nikah tanpa legalitas. Ya. Nah, kita akan masuk kepada rukun yang ketiga. Ngomongin apa? Ijab qabul. Syarat ijab qabul, ya. Yang pertama tentunya ada perkataan ijab. Perkataan ijab. Siapa yang menyatakan ijab? Siapa, Pak? Wali. Yang menyatakan qabul? Siapa? Yaitu laki-laki, calon menantunya, ya. Nah, qabul di sini bukan makna politik ya nanti. Oh, ini diganti amin jadi qabul, bukan ya. Qabul di sini murni ini bahasan fikih bisi nanti. Kita nggak bermain politik. Ijab qabul. Jadi bukan ijab amin ya, bukan. Ijab qabul. Lainnya memang seperti itu bahasanya, bukan ijab amin ya. Jadi bukan ini. Nah, menurut Imam Nawawi, dalam melaksanakan ijab qabul itu la yakfi, ya, tidak hanya disyaratkan fil majlisi, di dalam satu majelis. Maksudnya harus dalam satu pertemuan. Jadi antara si wali dan si pihak laki-laki itu harus dalam satu majelis, pertemuan langsung gitu. Ya, di dalam kitab Ar-Raudhahnya. Bal yustarotul faur, dan juga tetap diisyaratkan yang namanya faur, kesegeraan. Jadi setelah dia ucapkan ijab, maka harus langsung dijawab qabulnya seperti apa. Ya, tapi bukan berarti harus dengan satu nafas. Nah, biasanya kan kalau kita artinya satu nafas ya harus berhasil. Kalau nggak berhasil diulangi lagi. Nah, enggak gitu, Pak. Jadi faur di situ maksudnya segera langsung dijawab. Ya. Assalaman setelah membacakan ijabnya langsung kan, saya nikahkan bla 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 bla. Nanti dijawab, saya terima. Nah, jadi langsung dijawab langsung. Maksudnya kayak gitu. Jadi faur di situ maksudnya segera dijawab. Jadi nggak ada waktu yang dilama-lamakan. Pak, jawabnya nanti ya setelah makan siang. Nah, nggak boleh gitu. Jadi harus langsung dalam satu majelis dan faur segera. Ya. Nah, oleh karena itu syarat ijab qabul itu berarti 3. 1, harus satu majelis. 2, jawabannya segera. Jangan ditunda. Kemudian yang ketiga nih, lafadznya. Nah, lafadznya itu ada 2 model. Ya, ini kalau pakai bahasa Arab. Ankah tuka, saya nikahkan. Ya. Wajawajtuka, dan saya kawinkan. Nah, Fulan bin Fulan, atau enggak ankah tuka wajawajtuka bimahtubatika. Ya, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan tunanganmu yang bernama Fulanah bin Fulan. Bimahrin atau alal mahrin, dengan mahar mislu wa misli, semisal berapa gitu antum sebutkan, ya, halalan. Ya, itu perkataan ijab. Mau coba belajar Bapak-bapak? Ya, diulangi ya, coba ya. Ankah tuka wajawajtuka bimahtubatika Fulanah binti Fulan. Fulanah binti Fulan itu artinya anak kan, binti siapa gitu ya.
Ala mahrin, ala mahar itu maksudnya atas mahar, sebutkan berapa. Itu ya. Ya, halalan. Ya. Jadi halalan atau adaan secara tunai misalnya. Itu boleh. Nah, setelah itu baru dijawab oleh yang mengkabulkannya. Nah, ini latihan bagi yang belum nikah sekarang. Nah, atau yang mau nikah lagi. Jawaban kabulnya gimana? Nah, kalau pakai bahasa Arab ya. Qabil tu nikahaha wa tajwijaha. Ya, saya terima nikahnya dan kawinnya, gitu bahasanya. Terus lanjutkan lagi, alal mahrin majkurun, yang telah disebutkan, atas mahar yang telah disebutkan, waraditu bihi, dan aku ridho menerimanya. Nah, itu kalimat ketika qabul. Ya. Nah, maka buat para ulama, jadi kalimat yang sah itu ini. Yang pertama, ya, dia menggunakan bahasa asing selain Arab. Menurut Imam Ar-Rafi itu bisa sah. Asalkan kalimatnya kalimat yang jelas menunjukkan kepada pernikahan. Ingat waktu minggu lalu kita membahas tentang masalah ada dua kalimat kan? Ada kalimat yang sorih jelas, ada yang kalimat ta'rid yang mengandung dua makna. Nah, jadi kalimat itu harus jelas. Antum itu mau ngapain berijabnya? Jangan menggunakan kalimat kinayah atau perumpamaan atau sebagainya. Yang bersayap itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi bisa tuh diganti pakai bahasa Indonesia misalnya. Saya nikahkan dan saya kawinkan ya dengan tunanganmu yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai misalnya. Kalau yang berijab pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Tapi ada pendapat yang kedua, yaitu tidak sah. Nah, tapi kalau dalam madhab Syafi'iyah itu kita menganutnya pendapat yang pertama, yaitu sah dengan bahasa yang lain, yang penting jelas tadi maksudnya arahnya adalah untuk pernikahan, tidak ada bahasa lain atau tidak ada tafsiran lainnya. Dan pendapat ketiga, jika tidak bahasa Arab boleh dengan bahasa asing, dan jika ia mampu berbahasa Arab maka ia wajib dengan bahasa Arab. Nah, makanya kalau mau afdol bacakan semuanya tadi. Ankahtuka wajawajtuka bimahtubatika fulanah binti fulan ala mahrin adaan misalnya. Saya nikahkan dan saya kawinkan fulanah binti fulan dengan mahar sekian kontan. Diulangi itu. Jadi bahasa Arabnya dilafadzkan, bahasa Indonesianya juga dilafadzkan. Itu lebih baik. Ya. Ya, saya harap yang berada di sini melafadzkan keduanya. Siap? Siap Bapak? Saya tanya Bapak, kalau yang jomblo mah qabil tuh nanti nikah. Ya. Begitu juga dengan orang yang menerimanya qabulnya tadi. Qabil tuh nikah wa tajwijaha ala mahrin majkurun wa raditu bihi. Nah, diucapkannya boleh dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia atau dengan keduanya. Itu lebih baik. Jadi sekarang udah latihan ya. Bagi yang belum nikah jangan tegang. Gitu doang perkataannya kok. Simpel, hafalkan dari sekarang ya. Tinggal nanti masukin nama fulanahnya siapa. Itu ya. Sekarang kan sedang mencari fulanahnya ya. Ya, paham ya? Ya. Nah, maka kesimpulannya nih ada beberapa hal yang bukan syarat. Satu, artinya tidak harus dihadiri KUA secara rukun tadi, betul? Berarti ada penghulu itu bukan kewajiban.
dan tidak harus bersalaman. Jadi ketika berakad itu sebetulnya nggak perlu pakai salaman juga, nggak masalah sebetulnya. Karena yang penting apa? Ucapan. Gitu ya. Tidak harus bersahadat, walaupun itu baik. Jadi dikatakan sini tidak harus itu maksudnya mengatakan bahwa kita sama-sama tahu bahwa itu bukan kewajiban intinya. Walaupun bagus dibuka dengan syahadat. Misalnya kan kadang-kadang kalau pas mau itu bilang dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru ngucapin ijabnya. Nggak apa-apa, bagus. Cuman kita tahu bahwa itu tuh bukan kewajiban. Dan tidak harus ada ritual izin. Nah ini biasanya ya suka ada, kalau dalam istilah adat itu nanti dia minta izin dulu ke bapak, ibunya, nangis dan sebagainya. Itu tidak perlu. Karena nanti yang memberikan izin itu siapa? Walinya saja. Yang berakad itu siapa? Laki-laki dengan laki-laki saja. Dan yang selanjutnya adalah calon istri tidak harus hadir. Nah, kebanyakannya orang yang sedang berakad itu ada di sebelahnya. Padahal itu belum halal dan itu masih haram posisinya. Antum berkholwat itu namanya. Nggak boleh. Kalau sudah akad baru dihadirkan perempuannya. Ini mah kadang-kadang didudukan langsung di sebelahnya. Habis itu apa? Pakai kerudungnya bersamaan gini. Masya Allah. Jangan sampai antum mau melakukan sesuatu yang ibadah, sesuatu yang sunnah, tapi antum melakukan keharaman. Sumana uzubillah. Sayang. Sesuatu yang antum muliakan tapi dikotori dengan sesuatu yang haram. Nanti kita juga akan bahas tentang masalah walimatus syar'i itu seperti apa. Boleh nggak dangdutan? Wah, nanti kan itu. Ya. Kalau enggak manggil siapa itu K-pop. Ya hari ini ya. Nanti kita akan bahas ya sampai kepada detail walimatul ursnya seperti apa. Dan juga tidak harus berbahasa Arab tadi ya, kalimat ijab kabulnya. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk kepada yang keempat, pembahasan dari rukun nikah, yaitu tentang pengantinnya, betul, laki-laki dan juga perempuannya. Tapi pada titiknya adalah kita ngomongin wanitanya. Siapakah syarat pengantin wanita? Nih, satu, dia bukan istri orang. Bisi antum masih jadi statusnya masih jadi istri orang, terus antum ajak nikah, itu banyak kejadian loh. Laki perempuan itu merasa sudah diceraikan. Banyak yang seperti itu, banyak aduannya ke saya. Jadi merasa perempuan itu sudah diceraikan. Saya mau udah diceraikan sama suami saya. Berapa lama? 2 bulan yang lalu. Kata saya, gimana perkataan menceraikannya? Perkataannya dia menyuruh saya pulang kepada orang tua saya. Itu bukan perkataan cerai. Nanti kita bahas tentang masalah talak. Menyangkanya perempuan tersebut sudah diceraikan karena disuruh pulang. Itu namanya ungkapan yang kinayah, yang bersayap, yang ta'rid, yang sebagaimana kita bahas minggu lalu. Gak sah itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, hati-hati dengan 2 perkataan. Yang kalau diucapkan walaupun bercanda, maka hukumnya sah. Yaitu apa? Tentang akad dan juga tentang talak. Antum heureyan misalnya dengan misal ini. Itu jadi sah loh. Dan antum mentalak istri antum heureyan oge sah. Hati-hati Pak nanti. Jangan mudah mengucapkan kata talak, kata cerai, jangan. Kecuali kalau dalam mengajarkan seperti ini. Tidak mengapa. Tapi kalau lagi di luar ini, antum bercanda, itu kalimatnya qabul. Kata Rasulullah. Diterima, sah. Walaupun bercandanya. Jadi yang pertama bukan istri orang, pastikan dia
masih berstatusnya seperti apa. Yang kedua, bukan wanita dalam masa idah. Berarti dia masih dalam talak sugro. Talak kecil, yaitu talak 1 juga talak 2. Masa idah itu berapa? Minggu lalu kita telah bahas berapa? Berapa? Apa Pak? 4 kali masa suci. Itu bener mana ya? Aduh iya mah. Geus poho deui wae karek minggu kamari padahal 3 kali masa suci, Pak. Aduh, jangan 4 kali nambah-nambahan ke karunya ieu dan heula teuing. Geus tetahan atuh karunya. Ya. 3 kali masa suci, bukan 3 kali masa haid. 3 kali masa suci. Ya. Kemudian bukan adik ipar. Yang keempat, bukan mantan istri yang kena talak bain kubro. Nanti kita bahas talak bain kubro itu maksudnya apa? Talak tilu. Talak tilu sakalian tapi kayak itu nanya lagunanya. Nah, talak 3 itu tidak bisa dia misalnya gini. Antum sudah talak 3 ke istri, terus antum menikah lagi kan? Karena sudah talak 3. Terus antum ajak nikah lagi, kita nikah lagi yuk. Itu enggak boleh, Pak. Karena talak 3 itu harus istri tersebut menikah dulu dengan orang lain. Laki-laki juga menikah dengan orang lain. Baru setelah itu cerai bisa bersatu lagi. Bebas mau bikin skema seperti apa, yang penting harus nikah lagi. Ya. Dan hati-hati nanti dalam pembahasan talak 3 itu hulu. Hulu itu pengajuan cerai dari perempuan, konsekuensinya ini Pak, sama seperti talak 3. Artinya nggak bisa kembali lagi, kecuali dia sudah menikah terlebih dahulu. Nah, keempat tadi disebut dengan mahram muakkad, yang artinya mahramnya sementara. Karena kalau tadi terlewati, semuanya itu bisa antum nikahi. Bukan si orang. Ketika antum mau mengajukan masih jadi si orang. Berarti setelah tidak jadi si orang, antum boleh. Bukan dalam masa idah. Dalam masa idah nggak bisa. Tapi setelah lewat masa idah berarti bisa mengajukan. Bukan adik ipar. Contoh, antum nikah sama kakaknya. Kak Bita Adina misal. Itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau nanti sudah cerai, antum boleh. Boleh Kak Adina. Sepertinya ada pengalaman ini. Membuat skenario. Ya, jadi adik ipar itu mahram sementara, ya. Nah, nanti setelah itu tidak terjadi, sudah lewat masa idah, maka boleh menikah dengan adik ipar. Begitu juga dengan talak 3 tadi. Kalau tadi mantan istri antum sudah menikah lagi dengan yang lainnya, antum juga sudah menikah dengan yang lainnya, artinya boleh kembali. Paham? Ya, itu disebut dengan mahram sementara. Kemudian yang kelima yaitu adalah mahram muabbad, yaitu adalah mahram permanen selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Siapa itu? Nih, yang minggu lalu kita telah bahas. Yang saya contohkan. Vertikal, tarik kanan, tarik kiri, terus apa? Horizontal, tarik kanan, tarik kiri, terus ke bawah, sampai ke bawah lagi. Nah ini contohnya. Jadi ada 3. Mahram itu karena nasab, kekerabatan. Yang kedua, mahram karena musyaharah, pernikahan. Ya. Yang ketiga, mahram karena persusuan. Ya, atau rodok namanya. Nah, ini mahram selama-lamanya. Mertua, istrinya, anak, menantu, gitu ya. Ya. Berarti hubungan mertua dan menantu itu selama-lamanya mahram, enggak boleh dinikahi.
nggak boleh dinikahi. Walaupun antum sudah bercerai dengan istri antum, nggak boleh dinikahi. Nih mahram mu'abbad. Nah, kemarin juga ngomongin masalah fikih. Artinya kalau antum bersentuhan dengan mahram mu'abbad ini tidak membatalkan wudu. Itu. Ya. Selanjutnya. Nah, ini konsekuensinya antara mahram mu'abbad dengan mu'aqqad. Mahram mu'abbad selama-lamanya berarti boleh bersentuhan, tidak apa-apa. Boleh berholwat. Misalnya antum ngobrol sama mertua antum atau sama nantu antum itu boleh, ya. Dan juga boleh berpergian bersama karena dia mahram mu'abbad. Tapi kalau mahram yang mu'aqqad nih haram bersentuhan. Berarti dengan adik ipar tidak boleh bersentuhan. Haram berkholwat berduaan tidak boleh. Dan juga haram berpergian berduaan dengan mahram mu'aqqad. Ini adalah konsekuensi dari mahram. Ya, jadi alhamdulillah kita telah bahas secara rinci 4 rukun nikah beserta penjelasan-penjelasannya. Ya, alhamdulillah nih. Kalau antum hafal ini, paham ini, wah, udah hebat lah. Karena ini itu semuanya sudah disaripatikan di beberapa kitab para ulama untuk lebih dimudahkan. Ya. Nah, ada sedikit tambahan ya, karena sudah beres pembahasannya. Di dalam pernikahan ya, tadi karena ada ijab qabul, artinya serah terima gitu kan. Di situ teman-teman harus pahami yang namanya serah terima itu sebagaimana antum jual beli. Jadi barang yang diserah terimakan tersebut harus sama-sama sudah paham. Misal di bahasan kitab fikih yang lainnya itu ada tentang masalah khiyar, pilihan. Ketika antum mendapati cacat yang tersembunyi dari pasangan antum, maka antum pilihannya boleh memutuskannya, tidak jadi nikah, ataupun ketika sudah menikah, sudah terjadi akad, maka antum boleh memfasahnya, membatalkannya dengan cara pengadilan. Contoh kecacatan misalnya apa? Misalnya punten mandul. Misalnya mandul. Tapi ini adalah sebuah pilihan, nah, makanya disebut dengan khiyar, pilihan. Antum mau maju terus atau mundur, itu pilihan. Atau kalau enggak, misalnya punten, kelamin perempuannya tertutup misal. Maka itu sebuah kecacatan yang misalnya ketika sudah akad baru tahu. Kan kita nggak pernah tahu, betul? Tapi makanya ada baiknya ketika proses ta'aruf itu, ketika antum tukaran CV dan sebagainya, kedua baik laki-laki atau perempuan itu saling membuka dirinya. Jangan sibuk untuk mempercantik atau memperbaiki diri di depan CV itu. Antum antum bikin CV itu bukan kayak CV kerjaan. Harus dibagus-bagusin, bukan. Itu ngomongin pasangan hidup antum yang bakal selama-lamanya insya Allah mendampingi antum. Ada banyak kasus tuh. Ya, ngadu ke saya. Gara-garanya apa? Tidak harmonis, bahkan ingin menggugat cerai si istrinya. Kenapa saya bilang? Karena suami saya itu nipu. Nipunya kenapa? Melakukan penipuan uang? Bukan. Dia ngakunya hafiz Quran. Ternyata apa?
Dia bukan hafiz Quran, terus digugat sama istrinya. Allahu Akbar. Saya tanya, udah berapa lama Bu pernikahannya? Udah 3 tahun. Udah punya anak? Udah. Nah tuh betek buka budak cukup. Tiba-tiba apa? Merasa dibohongi. Ingin memfasah. Nanti ada dalam bahasan itu memfasah, membatalkan. Karena tadi ada unsur kecacatan yang ditutupi, ya maka diperbolehkan pernikahan tersebut apakah dibatalkan atau dilanjutkan. Tergantung antum. Nah ini misal saya bilang ya di dalam, makanya saya sarankan ketika antum ta'aruf, antum bilang saya punya penyakit A, B, C, D, F, G, I, J, jelaskan. Jangan sampai ditutupi. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga tadi berhak. Setelah akad pun tentunya ada kecacatan yang tidak diketahui. Yang itu merupakan sesuatu yang fundamental juga. Punten misalnya kelaminnya hilang separuh, misal ini, misal Pak. Misal, karena dalam kitab fikih itu jelaskan seperti itu. Iya. Di Islam itu hal yang tabu itu diajarkan Pak. Karena kasusnya mungkin terjadi. Dan ulama bikin kitab itu berdasarkan penelitian dulu. Karena ada kasusnya. Agar bisa menjelaskan kalau terjadi sesuatu, maka kita bisa tahu solusinya seperti apa kayak gitu. Ya. Nah, ini catatan tambahan di dalam ijab qabul. Makanya harus diperhatikan ketika masa praknya itu benar-benar untuk saling mendalami dan membutuhkan keterbukaan, kejujuran dari kedua belah pihak. Nah, makanya pentingnya suka ada perantara di situ. Agar menjadi wasit. Kalau salah gerak dipiriwit Pak. Gitu. Butuh adanya seorang perantara kalau ta'aruf itu walaupun tidak wajib. Begitu yang saya sampaikan ya, semoga bisa bermanfaat. Tapi saya serahkan dulu nih ke MC apakah kamu ada pertanyaan atau tidak. Ya. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi sesuatu yang bisa kita pahami ya, menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat, dan kita bisa sama-sama kembali kembangkan, sebarkan menjadi amal jariah kita untuk bersama. Ya, wallahu alam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan. Ya, nampaknya Ustadz udah bisa tanya jawab karena waktu sudah semakin larut. Kecuali kalau mau disepakati dari sekarang. Kalau misalnya mau tanya jawab nanti pekan depan sampai jam 10, tapi terlalu malam ya. Malaman ya, soalnya akhwat khawatir, makanya kita untuk sesi tanya jawabnya dikegrupkan. Nah, cara untuk bisa join grup adalah teman-teman yang belum administrasi pendaftaran, silakan daftar dulu. Kalau Ikhwan di samping kanan ya, kalau menghadap kiblat. Kalau akhwat di belakang. Ditulis biodata sama nomornya. Nanti biar admin kita yang masukin grup. Nah, nanti kalau udah masuk grup, di sana kita bisa sesi tanya jawab. Ya, bisa sesi tanya jawab dan juga absen tersebut supaya teman-teman yang belum mendapatkan manual book nanti bisa kita kasih manual booknya juga. Dan teman-teman, saya lagi ya, untuk batch pertama ini kita tidak dipungut biaya apapun. Hanya saja memang kita mengajak teman-teman semua untuk bisa memberikan infak terbaiknya saja. Paling seperti itu ya. Dan juga jangan lupa untuk follow IG kita ya, Al Mukhlisin ID. Dan juga buat trisam yang terbaik ya, buat trisam yang bagus, yang baik, yang benar-benar bisa ngajakin banyak orang untuk bisa ikut kelas kita atau kegiatan kita. Dan nanti untuk risam-risam yang bagus itu nanti bisa dapat penghargaan dari kita. Dan alhamdulillah yang risam pekan kemarin bagus ini dari @R-Ratunima ya. Nanti silakan untuk menghubungi admin dari @R-Ratunima. Silakan nanti untuk bisa menghubungi admin. Ini akhwatnya. Akhwat masuk arah halus dong ini atuh. Ya. Admin bagus-bagus. Yang Ikhwan juga jangan kalah. Bikin resume kajian ya, dipersingkat selama itu dipersingkat, bikin kata-kata dan lain sebagainya, pakai aplikasi-aplikasi apalah terserah lah ya. Yang penting bikin sebagus mungkin. Nanti kalau bagus, insya Allah kita akan berikan penghargaan, kita akan berikan apresiasi buat teman-teman semuanya. Ya seperti itu. Baik, diingat kembali sebelum nanti kita tutup dengan doa. Pertama bahwasanya kelas ini akan diberlangsungkan selama 1 bulan ya Ustadz ya. Kurang lebih berapa kali pertemuan? 8 kali pertemuan, 2 bulan ya.
Dan minimal. Pokoknya sebisa mungkin jangan absen. Kalau absen 2 kali aja minimal. Lewat dari 2 kali nanti khawatirnya nggak nyambung ya. Nanti nggak bisa dapat sertifikasi. Dan juga teman-teman, video ini hanya di-share nantinya di grupnya Kang. Ya, jadi tidak ditayangkan di YouTube ya. Di YouTube. Jadi hanya bisa disaksikan di grup. Makanya buat teman-teman yang pengen lihat video risamnya nanti di grup ya. Jadi harus masuk grup dulu, caranya dengan mengadmin atau mendaftarkan dirinya. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja ya kajian pada malam hari ini, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan tentunya dengan tema dan topik pembahasan yang berbeda. Dan ingat teman-teman, nanti di akhir insya Allah Ustadz Agung dan Masjid Al-Mukhlisin juga menerima barang siapa yang ingin menitipkan CV-nya Ustadz ya. Siap nikah? Kan lamun Habib Barma siap bela Islam ya Mas, siap nikah. Wah. Ya, insya Allah seperti itu berat ke sayanya. Soalnya kalau ke beliau. Kalau ditipin CV sama saya, kalau mau jadi perantaraan sama saya tuh orangnya keras dan tegas gitu. Melenceng dikit saya priwit gitu, dan saya nggak sungkan-sungkan untuk memberhentikan di tengah jalan itu seperti apa. Itu konsekuensinya. Saya kasih tahu aja. Berarti harus betul-betul ini Asad belajar dan betul-betul menerapkan apa yang telah dipelajari. Ya, itu sih hanya wasilah saja, tidak harus ya, tidak harus. Baik, mungkin itu saja. Al-Fakir Bang Lep undur diri, mohon maaf ya jika ada sesuatu yang berlebihan. Terima kasih buat semuanya, jazakumullah khairan katsiran. Sampai ketemu lagi pekan depan, tetap di Al-Mukhlisin Academy. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu yang akan dipandu oleh Ustadz Agung Setiawan. Tafadhol masykurun Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimatina wal mu'minina wal mu'minatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najati minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amal yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakatin al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam